Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saya masih diberi kesempatan untuk menghadiri terus MTA. Saya dari Cilacap, Pak. Oh ya. Namanya Said. Ya. Pertanyaannya, karena ini untuk saudara saya, Pak, menanyakan masalah bid'ah, khilafiyah, taklid dan ittiba. Sebetulnya ini sudah sering dijelaskan, sudah sering diterangkan. Ini perlu saya tanyakan ke Pak Ustadz langsung. Jangan sampai nanti MTA bid'ah no wong. Nah, di situ. Padahal yang membid'ah-bid'ahan itu adalah Nabi. Saya sudah jelaskan, banyak saya jelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya sholat lail, saya usahakan 8 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 rakaat. Sholat witir, Pak. Saya baru dapat 2 rakaat witir, yang 8 rakaat itu sudah dapat. Saya mendengar azan subuh, Pak. Tapi tetap saya teruskan. Karena saya tidak ingin membatalkan. Saya teruskan, apakah itu sempurna, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terangkan ya, Nabi kita mengatakan, Inna ahdatsal haditsi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu sabda Rasulullah. Sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu sejak yang awal turun sampai yang akhir tidak ada yang salah. Karena Quran itu firman Allah. Nek kesalahan, ada kekeliruan berarti bukan Allah. Ya. Allah itu maha suci dari kelemahan. Termasuk salah, keliru, lali itu kan sifat kelemahan. Maka Allah maha suci dari itu. Maka Quran itu sejak yang turunkan pertama, yang di tengah sampai terakhir. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Maka dikatakan Rasulullah sebaik-baik ucapan itu Al-Quran. Kitabullah maksudnya Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu. Wasyarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu ya, yang baru. Muhdats. Ada yang baru, yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Zaman sahabat Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu ibadah yang muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, kata Nabi bukan kata saya. Semua ibadah yang baru itu bid'ah. Gitu. Nah bid'ah itu apa? Kullu bid'atin dhalalatun. Bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fin. Nah, setiap yang sesat itu masuk neraka. Ya. Jadi yang mengatakan bid'ah itu Nabi. Untuk apa? Untuk ibadah, urusan ibadah. Yang sesat itu bid'ah urusan ibadah. Ya, kalau bid'ah urusan duniawiyah, Nabi malah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui daripada aku gitu nasihatnya itu tentang apa? Urusan duniamu. Maka kalau urusan dunia boleh dikembang luaskan boleh. Walaupun zaman Nabi tidak ada. Jadi jangan kok apa-apa bid'ah, apa-apa nupit motor ya bid'ah, pesawat terbang bid'ah. Ya, zaman Nabi itu ibadah haji naik unta, naik kapal. Lagi pesawat terbang ya bid'ah itu. Iya itu bid'ah, betul bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak dilarang. Yang dilarang itu bid'ah urusan
ibadah. Loh, lagi itu kan ibadah haji, gitu? Ibadah haji. Perkara jalane, ya, kapal boleh, pesawat terbang boleh, jalan kaki ya boleh. Ya, apa harus naik pesawat, naik kendaraan tuh? Lah orang Mekah sana kan jalan kaki aja boleh. Lah yang tidak boleh itu ibadahnya, manasiknya gitu ya, tata cara ibadahnya itu. Kalau ditambah-tambah itu bid'ah. Kalau Nabi memberi contoh, mencium di Ka'bah itu hanya mencium hajar aswad. Kalau kamu menciumi dinding-dinding Ka'bah lah itu bid'ah. Ya wong diancari itu kok ya toh. Jadi bid'ah itu urusan ibadah. Ya, ibadah yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus sekarang ada. Diada-adakan. Nah itu yang sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru tadi. Siapapun itu, termasuk saya yang membacakan hadis Nabi itu, kalau saya melakukan ibadah yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dikerjakan sahabat Nabi, saya membuat cara sendiri, nah itu saya termasuk melakukan ibadah bid'ah. Lah kalau saya melakukan sendiri, karena mengikuti orang, tidak mengikuti Nabi, tapi mengikuti ustadz saya misalnya, tanpa ditunjukkan dalilnya dari Nabi, dari sahabat Nabi, saya mengikuti ustadz saya, lah itu namanya taklid. Taklid itu melakukan suatu perbuatan ibadah hanya mengikut seseorang. Misalnya bapak-bapak ini habis haji atau habis umroh. Pulang dari haji atau pulang umroh, terus sholat, Allahu Akbar ora sedekap. Karena ketika di sana, di Mekah, ketemu orang sholat tanpa sedekap. Ada enggak orang sholat tanpa sedekap? Nah banyak kan. Allah Akbar ini rasa. Nanti ya, sami Allah, 5 menit ngene. Wis ra nganggo sedekap blas. Bareng mulih lakoni ngono. Setelah ditanya, loh kamu bareng ibadah haji kok. Sholatnya kok ora nganggo sedekap? Jawabnya, kowe kurang pengalaman. Mula haji rono, nanti kan banyak, kalau kamu di Mekah sana kan banyak kan temui orang sholat tanpa sedekap. Lah itu namanya taklid. Taklid melihat orang sholat tanpa sedekap di Mekah sana, di Masjidil Haram, atau mungkin di Masjid Nabawi, pulang tuh ikut-ikut tidak sedekap, lah itu namanya taklid. Ya, taklid itu. Nah, kemudian kalau itba mengikut. Ya, mengikut siapa? Mengikut Nabi. Maka kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi itba di sini maksudnya pengikut, mengikuti Nabi. Bukan mengikuti orang selain Nabi, selain sahabat, mengikuti tanpa dalil. Nah, itu taklid. Kalau mengikut Nabi namanya itba. Lah kita di dalam ibadah suruh mengikuti Nabi. Malah kalau kita beribadah tidak mengikuti Nabi, fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nah itulah. Perkara orang mengatakan MTA apa-apa bid'ah, ya wis ben kowe wong ora mudeng. Itu mesti orang itu hanya katanya bid'ah gini, ya. Malah ana sing ngeneke riyok bid'ah. Kelenengan wayang bid'ah itu kan. Nah, itu dulu kan diisukan di Ponorogo hampir di demo dulu katanya MTA itu melarang reyokan. Ya, malah neng GBK tak tokke reyok malah kan. Loh, wong do melek kan lho jare MTA reyok itu bid'ah. Bid'ah reyok itu bid'ah yang boleh. Karena reyok itu ibadah apa bukan? Nah, zaman Nabi apa neng reyok? Perasaan neng reyok zaman Nabi. Zaman Nabi sepeda motor yo ora eneng. Ya, pesawat terbang apa meneh, itu semua bid'ah semua. Tapi urusan dunia Nabi memerintahkan kembangkan. Perbaharui terus kalau perlu. Apa diikuti yang teknologi yang canggih itu. Ya. Enggak salah, tapi kalau ibadah paten. Maka kalau ibadah cari dalilnya. Untuk diikuti, untuk itba dalilnya itu.
Kalau urusan dunia, cari larangannya. Selama tidak ada larangan berarti boleh. Kalau urusan ibadah selama tidak ada dalil yang menuntun berarti tidak boleh dilakukan. Paham enggak? Apa ini paham ya? Nah, kemudian sholat apa tadi? Witir baru 2 rakaat dengar adzan subuh. Padahal maunya sholat witir 3 rakaat. Maka Nabi sudah memberikannya batasan. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kamu khawatir kesubuhan, maka witirlah dengan 1 rakaat. Gitu kan? Nah, Bapak, maka kalau mau witir lihat dulu jam. Oh jam sekian, kena witir 3 rakaat, ora cukup iki. Kena subuh ini. Nah maka 1 aja. Nah kalau tadi dah dapat 2 baru dengar adzan, berarti nek 1 mesti cukup. Maka yang sudah ya sudah. Yang akan datang kalau mau witir dalam dekat itu lihat jam dulu. Saya sholat 3 rakaat kira-kira nyandak enggak waktunya. Kalau tidak, oh saya witir 1 rakaat saja. Gitu loh. Yang privat ya wis gitu. Jadi kurang hati-hati memperhatikan waktu. Karena menurut Nabi, kalau memang khawatir akan kesubuhan, sholatnya witir jangan 3, tapi sholat witir 1 rakaat saja.